Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan untuk kita pagi hari ini, yaitu dari 2 Samuel pasal 14 ayat 25 sampai 33. Dan tema untuk renungan pagi ini, mencabut akar kepahitan. Bapak Ibu Saudara dapat membaca nas ini dengan lengkap secara pribadi, dan saat ini saya akan membacakan satu ayat utama, yaitu ayat 33 yang berbunyi demikian. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, manusia pasti pernah terluka, dan luka itu dapat menimbulkan kepahitan. Dan bertumbuh di atas akar kepahitan tentu tidak akan berbuah baik. Dalam nas kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa ada luka dan juga kepahitan di dalam hati Daud, terutama terhadap anaknya yang bernama Absalom. Sebab Absalom ini yang telah membunuh Amnon, yang juga adalah anak Daud, yang berarti juga bahwa saudara Absalom sendiri. Absalom pun telah menerima hukuman di mana ia diasingkan. Namun ketika ia sudah kembali ke Yerusalem, ia masih tidak dapat bertemu dengan Daud. Bahkan kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 14 ini ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Absalom tidak pernah bertemu dengan raja walaupun sudah lewat 2 tahun setelah ia kembali ke Yerusalem. Tampaknya Daud di sini belum bisa sepenuhnya mengampuni kesalahan anaknya itu, meskipun jauh di dalam lubuk hatinya Daud merindukan Absalom. Dan sebagai anak, mungkin Absalom merasa janggal dengan situasi itu. Maka Absalom bermaksud menanyakan hal itu kepada Yoab. Yoab yang semula tidak bersedia membantu, akhirnya bersedia menjadi juru damai antara ayah dan anak itu. Maka Yoab pun menemui Daud dan menyampaikan isi hati Absalom. Mendengar penuturan dari Yoab, hati Daud pun luluh dan bersedia menemui Absalom kembali. Di mana ketika bertemu dengan Daud, di hadapan Daud, Absalom sujud dengan mukanya sampai ke tanah, tanda permohonan maaf, dan Daud pun mencium anaknya itu sebagai tanda pengampunan. Saudaraku yang terkasih, jika kita pernah terluka atau sedang terluka oleh karena perbuatan orang lain terhadap kita, jangan kita biarkan luka itu menjadi kepahitan, dan jangan memelihara kepahitan itu di dalam hati kita. Karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, menghilangkan damai sejahtera, dan menghambat kita untuk maju. Karena itu, mari kita belajar berdamai dengan segala kepahitan itu. Meski kita tidak bisa melupakan, tetapi kita bisa mengampuni. Memberi pengampunan adalah upaya untuk mencabut akar kepahitan dan memutus mata rantai kebencian. Saudaraku yang terkasih, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan agar kuasa Roh Kudus-Nya menolong dan memampukan kita untuk kita dapat mengampuni, sehingga kita bisa terbebas dari kepahitan dan kita pun dapat mengalami pemulihan dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Bila firman-Mu sungguh memberkati kami dan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia.
Bapa, kami mau serahkan segenap kehidupan yang kami jalani pada hari ini, setiap usaha pekerjaan, tugas tanggung jawab, dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Dan dimanapun kami berada, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.